Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu tugas 3 dan 4 di mata kuliah kecerdasan buatan, yang mana pada tugas ketiga yaitu ada beberapa metode-metode yang harus dikerjakan dari tree sebagai berikut, yaitu ada metode breadth first search, kemudian depth first search, dan selanjutnya. Nah, pada metode pertama yaitu ini adalah tree-nya. Terus pada metode pertama pada breadth first search, yaitu algoritmanya dari S kita turunkan ke A, B, lalu masih B nya disimpan, kemudian dari A diturunkan ke B dan D, terus B nya masih disimpan, kemudian dari B diturunkan ke A dan C, kemudian dari D diturunkan ke C dan Z, dan di sini Z sudah ditemukan. Dan pada tree-nya kita lihat breadth first search, dari S kita ke A, kemudian ke B lagi, ke D, dan ke A, ke C, terus ke C, dan kemudian ketemu di sini di Z. Terus metode yang kedua yaitu depth first search, yang mana algoritmanya yaitu dari S diturunkan ke A dan ke B, kemudian dari A diturunkan ke B dan D. Di sini B masih disimpan, kemudian dari B turunkan ke C, kemudian dari C diturunkan ke D dan Z, dan sudah ketemu di sini, sudah ketemu di Z. Terus tree-nya yaitu dari SS ke A, ke B, ke C, dan ketemu di sini ke Z. Kemudian metode berikutnya yaitu best first search, yang mana algoritmanya yaitu dari S diturunkan ke B dan A, dari B turunkan ke A ke C, di sini masih disimpan, kemudian dari A diturunkan ke D, kemudian dari D turunkan ke C dan Z, dan di sini pada Z sudah ketemu. Kita lihat pada tree-nya yaitu best first search, dari S di sini ke A jaraknya terlalu jauh, jadi kita akan memilih S ke B karena jaraknya hanya 2. Kemudian dari B ke A jaraknya 2, jadi kita akan pilih dari B ke A dibandingkan B ke C. Kemudian dari A kita langsung ke D dengan jarak 3, kemudian dari D kita pilih C, kemudian di C kita pilih Z. Nah, ketemu di sini. Selanjutnya yaitu hill climbing, yang dimana algoritmanya yaitu dari S turunkan ke B, ke A dan ke A, kemudian dari B ke A dan C, A nya masih disimpan, dari A ke D, C, A disimpan masih, terus kemudian dari D ke C ke Z sudah ketemu. Kita lihat tree-nya di metode hill climbing, yaitu dari S ke B, ke A, ke D, ke C, ke Z. Oke. Kemudian berikutnya yaitu metode breadth and bound, itu dari A diturunkan ke S, ke B, dan SA kita ambil jarak yang terdekat, dari SB kita turunkan SBC dan SBA, kemudian dan seterusnya sampai ketemu nanti pada Z nya. Kita lihat di tree-nya breadth and bound,
dari S dengan A, ketimbang ke A, kita akan pilih ke B karena jaraknya lebih dekat. Kemudian dari B ke A, terus dari A ke D, terus dari D ke C, kemudian ke Z. Oke. Selanjutnya yaitu dynamic programming, yang mana algoritmanya yaitu dari S ke SB dan SA, kemudian dari SB karena terdekat yaitu ke SBA dan SBA, sini jaraknya terdekat, dan kemudian sampai kita ketemu nanti di Z seterusnya. Kita lihat saja pada tree-nya, yaitu dari mana, yaitu dari S ke B, kemudian ke A, kemudian ke D, kemudian ke C, kemudian ke Z. Sini sudah ketemu. Oke, untuk tugas 3 itu sudah selesai. Kemudian kita akan menuju tugas yang kemudian yaitu tugas yang keempat. Di sini ada soal, yang mana soalnya buatlah graf ruang keadaan untuk permasalahan petani dan barang bawaannya di atas dari sana buatlah tree-nya. Kemudian dari tree yang telah Anda buat, pada nomor 1 tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan depth first. Kemudian nomor 3 bisa dibaca. Kemudian nomor 4, nomor 5 soalnya, nomor 6, nomor 7. Suatu proses dapat dinyatakan sebagai rangkaian perubahan dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Tentukan urutan proses dengan biaya minimum yang memerlukan perubahan dari keadaan A ke keadaan Z. Dengan menggunakan metode first biaya dinyatakan dengan jarak antara dua node, yang mana di sini dari B ke A3, dari 5 dari A ke C itu 5, dari C ke B itu 6, dari C ke E adalah 3, dan selanjutnya. Lakukan langkah pencarian untuk graf di atas dengan menggunakan metode Brand and Bowen with Dynamic Programming. Nah, di sini jawabannya, pertama itu graf ruang keadaan, yang mana dengan graf ruang keadaan yang seperti ini dengan jarak sekian, kita bisa dijadikan tree dengan sebagai berikut, yaitu dari start bahwa S ke A, terus dari A ke B, terus dari B itu dicabangkan menjadi 2, yaitu ke D dan ke E, dan selanjutnya sehingga nanti menghasilkan sebuah goal di sini. Terus kemudian itu metode yang kedua, itu metode the first, itu kita ambil start dari S langsung ke A ke B, kita ambil kiri yaitu ke D, kemudian ke E, ke G, ke H, dan terjadi sebuah goal di sini. Kemudian yang nomor 3 yaitu metode breadth first. Start dari S ke A ke B, kemudian kita diturunkan itu ke D dan di C, karena di sini karena pada D di sini belum ditemukan, kita turunkan ke E. Ini. Kemudian pada C ini belum ditemukan juga, masih diturunkan lagi ke E. Terus skip saja langsung ke bawah, karena di sini H juga belum ditemukan, kita turunkan lagi ke E sehingga menghasilkan sebuah goal di sini. Oke, selanjutnya yaitu nomor 4 adalah graf ruang keadaan, di mana graf ruang keadaannya itu dengan jarak sekian. Oke, bisa dilihat dengan catatan di mana tujuannya yaitu tujuan 2,n, di mana n ini adalah bebas, yang mana tree-nya kita bisa lihat yaitu dari S dibelah ke B, ke A, ke E, ke D, dan selanjutnya sehingga menghasilkan sebuah goal di sini.
Kemudian yang kelima yaitu metode depth first, dimana kita startnya dari S ke B ke C ke G, kemudian yang sehingganya kita akan menghasilkan sebuah goal di sini. Terus kemudian yang ke metode yang keenam yaitu metode breadth first, itu dari S turunkan ke B, karena B masih belum ketemu kita turunkan ke A, juga belum ketemu kita turunkan C, sehingga selanjutnya sampai menghasilkan sebuah goal nantinya di sini. Terus kemudian yang ketujuh yaitu grab uang keadaan, yang mana bisa dilihat ini, yang mana ini dapat dijadikan tree sebagai berikut. Nah, kita akan ambil yang jarak yang lebih dekat dari antara A ke C dan A ke B. Kita akan memilih dari A ke B, kemudian B ke C, kita ke D, kita akan pilih ke D karena jaraknya terdekat, kemudian dari D ke E dan ke F kita akan memilih jarak ke F karena jaraknya yang dekat, kemudian F ke Z sudah ketemu di sini goalnya. Terus kemudian dengan cara metode base first, mulai start sama kayak tadi, yaitu jaraknya antara A ke C ketimbang A ke B lebih dekat B, sehingga kita akan memilih dari A ke B. Kemudian dari B ke C jaraknya 9, B ke D jaraknya 7, kita akan memilih dari B ke D. Kemudian D ke E jaraknya 12, B ke F jaraknya 10, kita akan memilih dari B ke F. Kemudian dari F ke G jaraknya 16, F ke Z jaraknya 12, yaitu kita akan memilih Z, sehingga goalnya sudah ketemu di sini. Kemudian yang B yaitu metode Brain and Bone with Dynamic Programming, yang mana tree-nya dapat dijelaskan. Kita akan memilih jarak terdekat itu dari A, yang pastinya kita akan ke B, dan setelah itu dari B ke D, dari B ke F ketimbang ke E, karena jarak D ke E yaitu 12 dan jarak D ke F yaitu adalah 10, kita akan pastinya memilih di sini D ke F 10. Kemudian dari F ke G jarak 16, F ke Z jaraknya 12, pastinya kita akan memilih dari F ke Z dan sudah ketemu simpelnya. Dan kemudian selanjutnya yaitu sudah selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.